बताइए और कृपया मोटा Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Inilah detik-detik di mana Gopi meminta kepada ayah Paridi untuk segera mencabut tuntutannya. Tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya. Alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat Gopi yang mengatakan kepada inspektur tersebut kalau dirinya memang sudah mempunyai bukti cukup banyak, dan ia pun meminta kepada inspektur tersebut agar segera memanggil Vivan karena bukti yang akan menjelaskan di saat kejadian kemarin, di saat Gopi mengalami kecelakaan. Lalu tiba-tiba saja seluruh keluarga Modi dikejutkan dengan kedatangan Pipan yang tiba-tiba saja ia mengatakan kepada inspektur tersebut kalau dirinya sama sekali tidak mengetahui dengan apa yang telah terjadi kepada Gopi dan juga Paridi. Lalu Gopi mengatakan kepada Pipan sambil ia menunjuk dirinya, "Kau tidak akan bisa mengelak lagi. Dan aku memang benar-benar telah melihat Pipan di kejadian kemarin malam. Dan di saat kami bertiga akan pergi mendatangi rumah Modi, tiba-tiba saja memang ada bajai dan kami pun menghentikannya. Dan ternyata supir bajai tersebut itu adalah Pipan sendiri karena aku melihat setelah Paridi memasuki bajai tersebut, ia pun malah pergi meninggalkan kami berdua bersama Bibi Urmila karena Pipan sendiri ia pun malah menculik Paridi. Di saat aku pun akan mengejarnya, tiba-tiba saja Pipan malah melempar diriku. Tiba-tiba saja di saat Gopi mencoba menjelaskan kepada inspektur tersebut, Pipan mengatakan kepada inspektur tersebut kalau dirinya sama sekali tidak mengetahui dengan apa yang terjadi kepada Gopi. Dan akhirnya di saat Gopi melihat tangan Vivan, tiba-tiba saja ia pun teringat di saat dirinya memukuli tangan Pipan itu sendiri di saat Pipan mengendarai dan membawa Paridi kabur. Lalu Gopi menunjuk ke tangan Pipan kalau tangannya pasti mengalami luka karena aku tidak henti-hentinya memukuli tangannya itu karena ia sendiri tidak mau berhenti di saat ia akan menculik Paridi, dan aku pun terus memukuli tangannya itu dan aku ingin melihatnya kali ini. Lalu di saat Pipan berusaha untuk menyembunyikan tangannya itu karena ia sendiri merasa takut di saat melihat Gopi terus saja menunjuk ke arah tangannya itu, dan ia meminta kepada inspektur untuk segera membuka tangannya itu. Lalu inspektur tersebut meminta kepada Pipan untuk segera membuka perbannya tersebut. Seraya ia berkata, "Nyonya Gopi Modi memang benar. Kau memang harus menunjukkan ke semua orang yang ada di sini bahwa dirimu terbukti tidak bersalah, dan aku ingin melihat perban yang ada di tanganmu." Lalu dengan pintarnya Pipan sendiri ia pun terus saja mengelak karena dirinya tidak ingin memperlihatkan perban yang ada di tangannya itu karena ia sendiri sangat ketakutan di saat semua orang mengetahui kebusukannya saat ini. Tiba-tiba saja ia pun membuka perban tersebut di saat Gopi yang terus saja ngotot ingin melihat perban yang ada di tangan Pipan saat ini. Dan tiba-tiba saja semua orang pun dibuatnya terkejut di saat Pipan berusaha membuka perbannya itu karena ternyata di saat Pipan berhasil membuka perbannya itu, ia pun memperlihatkan kalau tangannya hanya sedikit memar dan tidak ada luka yang cukup parah karena ternyata dirinya sudah mengobatinya terlebih dahulu. Jadi semua orang pun sama sekali tidak mencurigai Pipan saat ini. Lalu tiba-tiba saja Pipan mengatakan kepada inspektur, "Kalian semua tidak perlu mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Gopi karena bisa saja ia pun mengada-ngada dengan perkataan itu." Lalu Gopi mengatakan,
Apa untungnya untuk diriku mengada-ngada semua kenyataan ini? Dan camkan ini aku telah mengetahui semua kelakuan busukmu, kata Gopi kepada Pipan. Di saat Pipan berusaha untuk membentak Gopi dan akan berusaha menghinanya, tiba-tiba saja Ahem pun dengan tegasnya Ahem mengatakan kepada Pipan, "Kau jangan berani-beraninya untuk menyentuh istriku sedikit pun, karena aku pun tidak akan segan-segan untuk menyesali perbuatanmu," kata Ahem sambil Ahem pun langsung menghampiri Gopi dan menatap dirinya. Lalu tiba-tiba saja inspektur tersebut mengatakan kalau ia akan segera menemukan siapa sebenarnya penculik Paridi saat ini. Karena dirinya akan segera menyuruh anak buahnya untuk secepatnya di mana menemukan Paridi saat ini. Karena Pipan sendiri ia merasa takut, ia mengatakan kepada inspektur kalau dirinya sama sekali tidak takut dengan siapapun. Dan ia memang tidak merasa bersalah kalau ia telah membawa seorang pengacara yang akan membela dirinya saat ini. Dan ia akan menyatakan kalau Pipan saat ini memang tidak bersalah. Pengacara itu ia pun langsung menghampiri inspektur tersebut sambil ia memberikan bukti kalau memang Pipan saat ini sama sekali tidak bersalah. Dan ia berpura-pura kalau ia sama sekali tidak tahu di mana Paridi saat ini. Dan setelah itu Gopi mengatakan inspektur tersebut, "Pasti ini ada kesalahpahaman." Lalu Pipan mengatakan kepada semua orang kalau ia memang sudah terbukti tidak bersalah saat ini dan kau tidak perlu menuduh diriku macam-macam. Setelah Pipan mengatakan hal tersebut, seluruh keluarga Modi dibuatnya hanya terdiam dan melihat ke arah Pipan yang saat ini sedang berusaha mengelak dan mencari alasan agar dirinya terlihat begitu baik di mata semua orang. Padahal ia pun rencananya begitu busuk. Setelah Pipan berusaha mengancam ayah Paridi dengan bisikannya yang begitu menakutkan untuk ayah Paridi itu sendiri, membuat ia pun hanya terdiam. Dan setelah itu si brengsek Pipan pun ia langsung pergi meninggalkan kantor polisi tersebut sambil ia pun menoleh sedikit ke arah Gopi karena dirinya ingin memperlihatkan raut wajahnya yang begitu puas kalau ia saat ini dinyatakan tidak bersalah, membuat Gopi sendiri ia pun langsung menghampiri Kokila di saat itu juga. Lalu Kokila mengatakan kepada Gopi, "Gopi, kau tidak perlu melakukan hal ini untuk diriku karena saat ini dirimu masih sangatlah lemah dan kau harus melakukan istirahat agar kondisimu segera pulih. Karena si licik Pipan itu bukanlah lawan dirimu. Dan aku mohon kepada dirimu cepatlah segera pulang agar kondisimu lebih baik karena kau harus banyak beristirahat," kata Kokila kepada Gopi. Di saat Kokila mengatakan hal tersebut, Gopi sendiri ia malah menggelengkan kepalanya. Lalu Kokila mengatakan kepada Ahem dan juga Gopi, sambil ia pun mengangkat tangannya memohon kepada mereka berdua agar Gopi segera dibawa pulang untuk beristirahat. Akan tetapi Gopi kekeh ia tidak mau untuk dibawa pulang ke rumah Modi. Setelah Kokila mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Ahem pun berusaha membujuk Gopi agar Gopi mau dibawa pulang ke rumah Modi saat ini juga. Lalu Gopi mengatakan, "Aku mohon kali ini saja aku ingin mengatakan kepada ayah Paridi, aku mohon kepadamu untuk segera mencabut tuntutan untuk ibuku karena ibuku memang tidak bersalah dan tidak melakukan semua yang telah kau tuduhkan kepada dirinya." Namun ayah Paridi ia pun hanya bisa terdiam di saat Gopi memohon kepadanya dan mengatakan hal tersebut. Lalu Ahem mengatakan kepada Gopi, "Serahkan saja ini semua kepadaku, karena aku juga akan berusaha mengeluarkan ibu dari penjara ini, dan dirimu tidak perlu khawatir dengan semua ini." Kokila hanya menatap Gopi di saat Ahem mengatakan hal tersebut, dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.